Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jamaah subhanahu rahimakumullah, subhanallah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat serta sempat, sehingga kita bisa bertemu dalam rangka kita belajar tentang Islam. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, jamaah rahimakumullah, tidak identik apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran adalah orang atau tokoh-tokoh terkenal. Seperti tokoh nabi, rasul, raja-raja maupun yang mirip dengan itu. Tokoh baik itu tokoh yang baik maupun tokoh yang buruk diabadikan oleh Allah. Dan sekarang yang ramai adalah tokoh Fir'aun, Haman, kemudian Qarun. Tetapi Al-Quran tidak hanya membahas tokoh-tokoh, jamaah rahimakumullah, tokoh terkenal. Tetapi dalam Al-Quran juga imbang tokoh-tokoh yang bukan nabi dan bukan rasul diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga jamaah rahimakumullah, Quran juga mengabadikan makhluk-makhluk selain manusia seperti binatang. Seperti dalam surat An-Naml umpamanya, jamaah rahimakumullah, itu bicara tentang hewan yang namanya semut. Ayat dan surat yang lainnya Allah mengabadikan binatang yang nama An-Nakhl, yaitu lebah atau tawon dalam bahasa Jawanya. Allah bahkan memberikan contoh yang menarik bahwa yang namanya hewan yang disebut dalam Al-Quran anjing pun diabadikan oleh Allah, bahwa yang namanya makhluk Allah, setiap makhluk Allah pasti ada jasanya. Ini perbedaan cara Allah menghargai makhluk-makhluknya. Maka kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, ada juga bahwa manusia diabadikan dalam Al-Quran dan itu bukan tokoh. Seperti kalau kita lihat dalam surat Al-Mujadalah, itu bicara tentang perempuan yang protes. Atau surat Al-Mumtahanah bicara tentang perempuan yang protes juga. Nah kalau kita lihat, tetapi ada ayat atau surat yang diabadikan dalam nama surat. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, di antaranya adalah surat Luqman. Luqman adalah tokoh biasa, tetapi diabadikan oleh Allah bagaimana mendidik anak-anak kita. Itu surat Luqman, jamaah rahimakumullah. Tokoh yang lainnya, jamaah rahimakumullah, kalau kita dilihat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Ali Imran itu, Ali itu artinya keluarga, Imran itu adalah Imran. Jadi Ali itu bukan huruf Ain. Kalau Ali berarti nama. Kalau Ali itu huruf alif sama lam berarti keluarga Imran. Itu diabadikan jamaah rahimakumullah oleh Allah bagaimana mendidik anak-anak kita. Minimal yang pertama, anak-anak kita itu tahu nasabnya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, nasab Nabi Isa itu Isa
bin Maryam. Isa bin Maryam. Yang kedua, Allah mengatakan bahwa Maryam itu anak siapa? Wa Maryam ibnata Imran. Maryam adalah anak Imran. Artinya jamaah rahimakumullah, anak-anak kita harus tahu nasab ke atasnya itu siapa. Nah, kita panjenengan paham betul ke atasnya siapa. Nah, itu jarang kita ketahui. Karena orang Jawa itu jarang sekali menyebutkan nama belakangnya adalah nama orang tuanya. Kalau orang-orang tradisi Arab, terutama tradisi Islam Arab, itu pasti ada ke atasnya. Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin. Nah, kinten-kinten putra-putri panjenengan niku menawi durutkan paham mboten? Nah, niki sementara dalam Al-Qur'an orang tua itu harus mendidik mbah-mbahmu ki sapa? Oh, ming Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Sragen, Mbah Kartosuro. Jenenge wallahu a'lam. Sehingga jamaah rahimakumullah, kalau tidak begini, nanti bisa saja dalam fikih Islam bisa saja nikahnya dengan saudaranya yang sedarah. Nah, ini kan bahaya. Maka kalau kita lihat nama orang-orang Arab itu jarang nama panjang. Apalagi perempuan itu jarang menasabkan ke atasnya bapaknya, pasti suaminya. Lah ini yang salah. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, wa Maryam ibnata Imran. Maryam adalah anak dari Imran. Wong jenengan mohon kadang-kadang nggih lali toh. Mara tuan jenengan sapa ben sapa ne lali. Kelingan ya pas ijab nika. Ini apa mboten? Nggih. Lah niki ini problem umat Islam kita jamaah rahimakumullah. Kalau mengurutkan nasab itu kadang-kadang lupa. Nah, ini perlu hati-hati terutama perempuan. Perempuan itu mestinya bicaranya nasabnya ke bapaknya bukan suaminya. Nah, khawatirnya kalau kemudian suaminya meninggal terus hilang nama suaminya. Iya betul. Mamane biasanya dipanggil Bu siapa? Suaminya meninggal, suaminya hilang. Lah kan lucu nih. Nah, boleh baca bener. Mila jamaah rahimakumullah, Allah mencontohkan wa Maryam ibnata Imran. Maryam adalah anaknya Imran. Nah, kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, orang biasa yang akan saya sampaikan adalah Maryam yang diabadikan oleh Allah. Ciri Maryam itu ada di surat At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Anak perempuan itu harus punya ciri qanitin. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qallamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Qanitin dan qanita. Maka kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, nanti kita buka bersama surat Ali Imran ayat 35, 36 dan 37. Nanti sampai jam berapa nih? Oh, nah. Suwe. Lo nggak ngisi PHI masalahnya. Kita lihat jamaah rahimakumullah, nanti dibuka baik yang sepuh maupun yang pasangan muda, dilihat bagaimana cara mendidik anak perempuan terutama dan termasuk anak laki-laki. Dibuka di surat Ali Imran ayat 35. Allah ngendikakan idz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharrara. Jadi Imran bersama istrinya itu ketika Bu Imran itu hamil,
Mereka berdua bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku bernazar untukmu ya Allah, fi batni dalam perutku, muharrara. Bernazarnya semoga anakku itu bisa tumbuh menjadi orang yang mengabdi kepada Allah. Nah, pertanyaannya, jenengan riyen ketika istri panjenengan Pak hamil niku jenengan bernazar ngoten apa mboten? Nah, ini problem. Ketok ya ming ceprat lah niki. Ibu-ibu nggih bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Anak yang bisa mengabdi kepada Allah. Nah, ini prasyarat anak bisa soleh solihah ini Pak. Lah nek wis bacot lahir piye? Nah, ini problem. Dijawab oleh Allah di surat Ali Imran ayat 36. Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah anak-anakku yang sudah lahir. Untuk apa? Mereka terhindar dari godaan setan. Berapapun anak umur kita yang terlanjur lahir, maka doanya inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Anak-anak awake dhewe nika jamaah rahimah wis gedhe niku godaane tetep Pak. Wong setan luwih pinter daripada menungso. Mila menawi putra-putri panjenengan pun gadah anak, gadah putu, tetap didoakan inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu ayat 36. Jadi tidak ada istilah terlambat dalam mendidik anak. Anak kita ya tetap anak, nggak mungkin jadi bapak. Ini yang perlu digarisbawahi jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Allah ngendikaaken di dalam surat Ali Imran ayat 37. Allah ngendikaaken biqabulin hasanin wa ambataha hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maryam itu bisa solihah tidak hanya orang tuanya ketika Maryam dalam kandungan itu orang tuanya bernazar anaknya bisa mau dan beribadah kepada Allah. Setelah lahir didoakan agar terhindar dari setan. Yang ketiga wa kaffalaha Zakaria, dititipkan pada orang yang saleh yang paling dekat dengan orang tuanya. Nah, sak nika jamaah rahimakumullah, banyak sekolah itu lebih banyak transaksi ekonomi. Nek wis bayar SPP niku mboten lagi urusan orang tua. Kan aku sekolahke anak. Loh, apa jaminan ketika anak kita sekolahkan kemudian soleh? Tidak. Apalagi anak-anak sekarang jamaah rahimakumullah. Anak-anak sekarang itu jarang orang tuanya bilang ke gurunya, Bu, Pak Guru, kula titip anak kula jenengan greta ini nakal jenengan jewer. Niku jarang, Pak. Sanika pokoknya aku bayar SPP pasrah. Mila kula bisa membuat kesimpulan sementara jamaah rahimakumullah. Corona niku sebab napa hadir di bumi ini itu karena doa anak-anak kecil. Muga-muga sekolah libur panjang. Dikai libur panjang. Wes kapokmu kapan? Las ketika orang tua mendidik anak di rumah ternyata orang tua tidak sabar. Anak-anak kemudian doa, ya Allah, muga-muga sekolah ndang dibuka, aku terbebas dari kekejaman orang tua. Kemudian corona ditarik oleh Allah, itu berkat doanya anak kecil jamaah mboten panjenengan. Maka ketika jamaah rahimakumullah, nah ini kan Ramadan ada TPA. Nanti diwajibkan orang tua itu bilang ke gurunya, kula titip anak kula jenengan ajari Quran, nek nakal jenengan jewer. Sebab guru-guru sak menengane susah.
Jewer salah, dipleroi salah. Ngono dijewer laporan karo wong tuane. Aku mau dijewer guru gue, langsung gurune dilabrak karo wong tua. Ben tiang seporien nek anake di sekolah ke titip, kemudian anak dijewer laporan karo wong tua, dijewer kedua, Pak. Berarti kowe nakal. Lah guru-guru sakniki niku menawi jewer murite niku laporke polisi. Lah terus piye dadi guru? Akhirnya dadi terserah ku ya dudu anakmu. Tingkah pejempalian urusane wong tuane. Kok mlebu penjara ya urusane wong tuane. Kados kasus ten Jakarta. Anake wong sugih padu babakan cewek, anak perempuan ngisi-ngisi wong tua. Kaya ora ono wong wedok ngono lho. Terus akhirnya wong tuane kegawa-gawa. Lah wong kuwi gurune mesti alhamdulillah syukur kapok mukapan. Mila jamaah rahimakumullah, kalau kita mau mendidik anak kita laki maupun perempuan, kembali ke surat Ali Imran ayat 35, 36 dan 37. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.